Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali bersama saya, Guru Mata Pelajaran Geografi SMA Negeri 5 Metro. Yang kali ini kita akan membahas materi yang berkaitan dengan KD 3.7 dan pasalnya 4.7. Namun sebelum mulai belajar, mari kita sama-sama berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Baiklah anakku. Silakan saya mulai atau akan saya tampilkan pasangan KD-nya. Ya, pasangan KD-nya, KD 37 menganalisis dinamika hidrosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. 4.7 menyajikan proses dinamika hidrosfer menggunakan peta, bagan, gambar, tabel, grafik, video, ataupun animasi, atau yang lainnya. Inilah materi pembelajarannya atau materi pokoknya. Dinamika hidrosfer dan dampaknya terhadap kehidupan, sedangkan materi pembelajarannya ada 7. 1. Siklus hidrologi, 2. Karakteristik dan dinamika perairan laut, 3. Persebaran dan pemanfaatan biota laut, 4. Pencemaran dan konservasi perairan laut, 5. Potensi sebaran dan pemanfaatan perairan laut, 6. Konservasi air tanah dan daerah aliran sungai, 7. Lembaga-lembaga yang menyediakan dan memanfaatkan data hidrologi di Indonesia. Sebelum kita berbicara tentang materi yang pertama, siklus hidrologi, di sini akan saya tampilkan tentang keberadaan air di bumi. Ya, diprediksi air di muka bumi mencapai 1,3 sampai 1,4 miliar kubik. Dengan distribusinya berupa air asin sejumlah 97,2. Kemudian yang berada di daratan dengan perincian 2,7999, kalau di daratan menjadi 2,8. Nah, di daratan terdiri dari air salju, air tanah, air danau, ini air danau, air asin, pelengah tanah berupa air sungai. Ya, dengan rincian seperti ini angka-angkanya: 2,15, 0,62, 0,009, 0,008, 0,005, dan 0,001%. Jadi totalnya menjadi 2,799%. Yang berada di atmosfer berupa uap air hanya 0,001%. Ya, baru kita masuk ke siklus hidrologi. Ini ada 3 macam siklus. Iya. Mungkin di antara kalian sudah ada yang tahu apa saja siklus hidrologi itu. Sudah ada yang tahu? Iya, mudah-mudahan sudah ada yang tahu. Tapi ya, untuk lebih jelasnya akan saya lihat satu persatu. Ya, dimulai dari sini. Kita buka. Waduh. Sudah dibuka. Ya, sambil menunggu ternyata bermasalah ya. Jadi ada siklus pendek, siklus sedang, dan siklus panjang. Animasi. Ya, sebentar lagi dicoba. Ternyata
bermasalah ya. Jadi intinya ada siklus pendek. Ini artinya air laut terkena sinar matahari, menguap, terjadi kondensasi, terbentuk awan, hujan langsung jatuh ke laut, itu siklus pendeknya. Dengan siklus sedang, air laut terkena sinar matahari, menguap, kondensasi, kemudian ada awan tertiup angin, akhirnya hujan terjadi di daratan. Akhirnya air hujan masuk ke sungai dan masuk lagi ke laut, namanya siklus sedang. Kemudian siklus panjang, laut terkena sinar matahari, kemudian terjadi penguapan, terjadi kondensasi, sublimasi, ya, terjadi salju, akhirnya salju diturunkan di tempat yang cukup jauh, ya, bisa jadi malah turunnya di puncak gunung. Ya, itu ya intinya itu. Ya, silakan karena nanti mau cari mantapnya ya, cari materi yang berkaitan dengan siklus panjang itu apa, siklus pendek apa, siklus sedang itu apa ya. Kebetulan saya punya animasi kok nggak bisa dibuka gitu, kurang apa ini? Tuh, tetap nggak bisa dibuka, saya coba berulang-ulang. Ya, oke dah. Ya, kalau begitu kita lewatkan saja animasi tentang siklus hidrologi. Kemudian kita lanjutkan materi yang kedua, karakteristik. Ya, karakteristik dan dinamika perairan laut. Kita lihat unsur utama air laut ada 7 macam. NaCl, MgCl2, MgSO, CaSO4, KCl, CaCO3, MgBr, dan SrSO4. Jadi simbol-simbolnya ya ini ya. Ini kandungannya. Ternyata yang paling banyak adalah NaCl. Ini yang paling banyak, ini berarti ini dibutuhkan oleh manusia. Jadi Tuhan itu luar biasa ya. Tahu banyak dibutuhkan manusia maka ya dibuat banyak. Kemudian sebagaimana kita ketahui bahwa air laut memiliki kadar garam yang berbeda-beda antara laut yang satu dengan yang lain. Jadi tidak semua air laut bisa dibuat garam dengan hasil yang tinggi. Ya, misalnya nih kita yang di sini yang dekat misalnya di pantai Pasir Putih, ya dibuat garam bisa, tapi persentase jadi garamnya hanya sedikit saja, ya karena besar kecilnya air laut, ya kadar garam laut atau salinitas air laut dipengaruhi beberapa faktor. Yang pertama, banyak sedikitnya air tawar yang masuk ke laut. Jadi semakin banyak air tawar yang masuk ke laut, maka kadar garamnya semakin rendah. Besar kecilnya penguapan, semakin besar penguapan, maka kadar air laut di situ akan semakin tinggi. Air laut terisolir atau tidak? Jika lautnya terisolir, maka kadar garamnya akan tinggi. Ya, kalau lautnya terbuka, berhubungan dengan laut-laut lain, maka kadar garamnya akan lebih rendah. Dan kadar garam air laut, ya, yang dapat dibuat garam maka yang kadarnya tinggi. Ya, kalau kadar garam tinggi misalnya 20%. Jadi kalau 1 kuintal air laut dikeringkan maka nanti akan jadi garam sebanyak 20 kg. Iya, saya rasa itu. Kemudian kalian bisa mencari contoh-contoh laut di yang di mana yang bisa dibuat garam yang hasilnya cukup lumayan. Ya, yang terkenal ada di Pulau Madura, kemudian di Jawa bagian utara ya, yang apa? Yang curah hujannya rendah, rata-rata kadar garamnya tinggi. Tapi anehnya, karena kita kaya laut, tapi kita sering mengimpor garam. Nah, itu anehnya di negara kita. Kemudian yang kedua, jenis dan persebaran laut. Berdasarkan letaknya, laut dibedakan menjadi 3 macam. Laut tengah, ini contohnya laut tengah. Ini laut tengah. Ini laut tengah. Ada laut tepi. Ini laut tepi. Ini laut tepi. Kemudian ada laut pedalaman. Ini laut pedalaman, ini contohnya untuk laut pedalaman. Ya, jadi laut tengah adalah laut yang berada di antara dua benua. Laut tengah. Kalian bisa mencari contoh-contohnya apa toh contoh dari laut tengah. Kemudian laut tepi. Laut yang ada di tepi sebuah benua. Nih, apa toh contoh lautnya? Dan ada laut pedalaman atau laut mati. Ini contohnya, laut pedalaman. Jadi laut yang berada di tengah-tengah daratan. Sebenarnya dulunya berupa danau. Tapi karena terlalu luas, ya, maka sekarang disebutnya laut, sebenarnya aslinya danau. Ya, justru laut yang seperti ini atau danau seperti ini kadar garamnya sangat tinggi. Karena tidak pernah berhubungan dengan laut lain. Ini contoh lagi laut tengah. Nah, ini
antara Eropa, Afrika, dan Asia nih, diapit oleh 3 benua. Ini yang laut pedalaman tadi, ini laut pedalaman. Dan proses terjadinya laut dibedakan menjadi 3 macam. Laut transgresi, laut ingresi, dan laut regresi. Ya, penjelasan nanti silakan dibaca. Ya, ini ada contohnya, ada penjelasannya. Ya, kalian boleh buka, ya sumbernya boleh buka Google, boleh menyetel berulang-ulang juga nggak apa-apa. Yang berikutnya laut berdasarkan kedalamannya. Kategorisnya ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. 1 disebut apa, A disebut apa, B disebut apa, C disebut apa, D disebut apa, E disebut apa. Coba saya lihat, saya bukakan animasinya. Kalau bisa dibuka. Nggak bisa menunjuk animasinya. Waduh, maaf nih ya, berarti ini bermasalah laptopnya ya. Habis diinstal lupa, nggak keinstal ulang. Ya, oke. Jadi laut berang ke dalam dibedakan menjadi 5, 1 zona litoral, ini berarti B atau 2 zona neritis, C zona batial, D zona abisal, E zona palung. Ya, zona palung. Kemudian di dunia ada palung terdalam untuk di dunia. Ya, Indonesia palungnya berada di sekitar Laut Banda. Tapi kalau di dunia palungnya ada di Filipina. Nggak bisa ini. Bisa diumumkan. Ya, jadi palung terdalam di dunia adalah yang berada di negara Filipina, disebut dengan palung Manila. Ada juga yang mengatakan yang kebetulan berada di sebelah barat Pulau Luzon. Dan ada palung Mariana atau Filipina Tract, ada palung-palung terdalam di dunia. Nah ini dia contoh palungnya, Philippine Tract atau palung Filipina. Ini Mariana Tract, ini adalah palung terdalam di dunia. Letaknya berada di Samudra Pasifik, sebelah timur dari negara Filipina. Kalau Indonesia yang ada di Indonesia bagian tengah. Dari dasar laut. Jadi seperti halnya daratan, laut pun ternyata dasarnya tidak rata. Seperti halnya dengan permukaan bumi. Karena tidak tertutup air, maka kelihatan betul daratanya. Ada yang rendah, ada yang tinggi, bahkan ada yang tinggi menjulang. Jadi seandainya laut itu dikeringkan airnya, ya maka tampak seperti ini. Ya, mulai dari continental shelf, continental slope, ada basin, ada palung laut, ada punggung laut. Misalkan kalian nanti cari apa atau continental shelf, apa atau continental slope, apa atau basin, apa atau palung laut, apa punggung laut, ya silakan nanti dicari keterangannya. Ya, jadi saya tampilkan gambarnya, kalian melanjutkan dengan memberi penjelasan. Konsep adalah continental slope adalah, kita aja dah. Ini adalah contoh-contoh dari dasar laut. Berikutnya kedalaman laut. Ya, ada pepatah mengatakan dalam laut dapat diukur atau dapat diduga dalamnya hati, siapa tahu dalam hati kita tidak dalam. Ya, tapi sulit ditebak isi hatinya. Apalagi kalau ketemu yang orang yang munafik, ya antara hati dan pembicaraan percakapan dengan hati tidak sama. Kalau laut kedalamnya dapat juga dapat diukur. Ada 3 cara yang digunakan untuk mengukur kedalaman laut. Yang pertama, dart loading. Ini menggunakan bandul atau bandul timah seperti contohnya mengukur kedalamannya. Nah, ini valid apa enggak? Ini tentunya bisa jadi kurang valid. Contohnya ini angin bertiup ke atas.
Maka ketika badai ditempungkan ke laut, maka akan terjadi kemiringan seperti ini. Apalagi nanti arus laut besar, ya bisa jauh ke sini. Jadi artinya kurang valid. Kemungkinan kesalahannya lebih besar dibanding cara yang kedua. Ini yang kedua, echo loading atau menggunakan echo atau gempa duga. Cara kerjanya seperti ini. Suara dibunyikan, sumber bunyi dan seterusnya. Kemudian akan kembali lagi. Ya. Nah, jadi ini yang lebih valid dibanding cara yang pertama. Jadi echo loading lebih valid dibanding dengan draft loading. Maka ini yang digunakan sekarang, ini yang tepat, ini yang digunakan. Ini ada caranya atau ada rumusnya tuh, rumusnya. D sama dengan T kali V per 2. Ini penjelasannya di dalam air laut. Itu selisih waktu, maksudnya selisih waktu ada antara bunyi bunyi dikeluarkan dari sumber ke dasar laut kembali ke atas, ini namanya dikatakan selisih waktu. Bisa satunya detik, bisa menit, tapi paling hanya detik aja. Dan cepat lambat, V ini cepat lambat air di laut. Ya, cepat lambat air di laut ini antara 1.500 sampai 1.600 meter per detik, ya antara itu. Ya. Nanti tinggal tergantung dipakainya mau 1.500 atau 1.600. Kalau MENA makanya saya pakai 1.500 saja. Yang ketiga, geofisika kelautan. Ini menggunakan sonar atau radar. Ini kait dengan cepat lambat suara. Dengan cepat lambat suara atau sonar mencapai 300.000 km per detik maksudnya. Per detik sampai ya kilometer per detik maksudnya. Jadi begitu satu titik flat ini udah melampaui jarak yang cukup jauh. Makanya kalau untuk mengukur kedalaman laut sepertinya yang ketiga ini kurang pas karena enggak laut kayaknya kedalamannya kemungkinan di enggak sampai 300.000 km. Makanya yang digunakan adalah cara yang kedua tadi yang menggunakan echo loading tadi yang ini. Nah, yang ini. Kenapa dibagi dua? Karena pertama suara keluar sampai ke dasar laut, satu. Dari dasar laut kembali lagi ke penerima suara, maka dibagi dua itu. 1, 2, maka jadinya dibagi 2. Gerakan air laut dan pemanfaatannya. Gerakan air laut bisa dibagi menjadi 3, 1 arus laut. Pada jenis arus laut ada beberapa faktor tiupan angin. Ya, kalau kita ke pantai, maka terasa betul ada tiupan angin. Tumbukan dengan daratan, ya, jadi angin tadi ya bertiup maka akan seolah-olah membawa air laut di permukaan. Ya, maka kemana angin bertiup maka kesitulah gelombang arah gelombang terjadi. Dan tumbukan dengan daratan. Jadi air laut tadi ya, yang terbawa angin suatu saat akan membentuk daratan maka akan kembali lagi. Itu akan menimbulkan terjadinya arus laut. Yang ketiga, perbedaan kadar garam. Seperti yang saya katakan tadi. Ternyata laut mempunyai perbedaan kadar garam yang berbeda-beda. Ya, makanya akan menimbulkan arus laut. Kemudian mengalirnya arus laut ya dari laut yang kadar garamnya tinggi ke laut yang kadar garamnya rendah. Yang keempat, perbedaan temperatur. Ini pun sama ya, jadi akan mengalir dari temperatur tinggi ke temperatur rendah. Dan adanya stratifikasi suhu dalam laut bisa dimanfaatkan oleh manusia untuk keperluan yang tujuan untuk keperluan manusia. Ya, bisa dijadikan sebagai sumber tenaga atau sumber pembangkit tenaga listrik yang dikenal dengan OTEK. Dulu pernah dicobakan di Bali sana, ya bersama dengan Belanda. Dan sekarang silakan kalian cari masih berjalan atau tidak. Ya, seandainya masih berjalan maka listrik akan murah, ya itu. Dan negara kita negara yang banyak air terjun, ada laut, tapi ternyata listriknya sering ya kalau musim kemarau macet-macet sering mati lampu.
Kalau musim hujan juga sering mati lampu. Ini terjadi lagi masalah lagi ya. Ya, ini silakan nanti dicari informasinya ya tentang otek yang dilakukan di Bali, berhasil atau tidak. Ya, masih berjalan atau tidak, berhasil atau tidak, gimana efisiensinya buat pengguna atau pelanggan listrik. Yang berikutnya perbedaan pasang surut air laut. Ya, jadi ada perbedaan pasang surut air laut akan menimbulkan terjadinya arus laut. Ini adalah contoh sekilas tentang pasang surut air laut yang dikenal dengan pasang purnama. Di sini jadi bulan itu yang sinar matahari semua menghadap ke permukaan bumi. Paling posisi bulan muda atau bulan mati. Ya, jadi kalau tanggal 1 bulan bukan bulan Hijriah ya, bulan Komariah maka akan kelihatan bulannya sedikit, lama-lama semakin banyak. Pas hari tanggal pertama belum tampak. Ini adalah yang terjadi ya dengan posisi perbani. Ya, jadi yang kelihatan baru satu sisi. Kalau ini berarti sekitar tanggal 8 setiap bulan, tapi bulannya bukan bulan Januari, tapi bulan Hijriahnya yang dihitung. Ini sebaliknya, ini terjadi sekitar tanggal 22 setiap bulan Komariah. Alhamdulillah selesai pertemuan kita hari ini, namun jangan lupa tugasnya untuk 2 materi, 1, 2, nomor 2 ada beberapa, ini nomor 4-nya dan nomor 5-nya. Ya, ini tugasnya berada ada 5 nomor, jangan lupa dikerjakan ya. Kemudian setelah selesai, setor ke web sekolah. Kemudian nanti kalau sudah semua materi pada KD 3.7 dan 4.7 baru kalian menyetorkan bukti fiksinya ke saya, bisa di sekolah, bisa di rumah. Saya rasa itu pertemuan kita. Namun sebelum mengakhiri pertemuan ini, mari kita sama-sama berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Baiklah anak-anakku, terima kasih atas partisipasinya. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.